Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya, Akasha Fiandri. Berita pertama, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri Maulid Akbar dan Tausiah Kebangsaan di Cilegon, Banten. Dalam acara tersebut, dirinya mengajak masyarakat setempat untuk bersama mencegah dan mewaspadai berkembangnya radikalisme dan intoleransi. Sebagai upaya mencegah tumbuhnya radikalisme, intoleransi, dan terorisme di wilayah Banten, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran menghadiri acara Maulid Akbar dan Tausiah Kebangsaan di Cilegon, Provinsi Banten pada 19 Maret 2023. Bekerja sama dengan Yayasan Harmoni Pemersatu Bangsa dan Al Khairat PT Alba Baja, acara ini turut dihadiri oleh Ketua Kelompok Ahli BNPT, Habib Lutfi bin Yahya, unsur pemerintah Banten, dan ribuan masyarakat Cilegon, Banten. Dalam sambutannya, Kepala BNPT mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi, mencegah dan mewaspadai berkembangnya radikalisme. Berkaitan virus intoleransi radikal terorisme, mohon sama-sama kita cegah agar tidak berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi beberapa hal program kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama masyarakat intinya adalah untuk dapat meningkatkan kewaspadaan kita, karena karakter intoleransi itu adalah bukan karakter bangsa Indonesia. Kehadiran BNPT dalam kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi kerjasama pentahelix atau multipihak, di mana tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dilibatkan dalam pencegahan terorisme. Berita selanjutnya, dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi meresmikan Warung NKRI ke-24. Diselenggarakan pada 20 Maret 2023, ia mengajak masyarakat Papua untuk meningkatkan perdamaian dan mencegah segala bentuk tindak kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Papua menggelar peresmian Warung NKRI, Dehelio, dan Dialog Kebangsaan di Sentani, Jayapura, Papua pada 20 Maret 2023. Sejak tahun 2021, BNPT luncurkan Warung NKRI sebagai sarana kontra narasi yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan paham radikalisme, terorisme, dan juga ekstremisme. Oleh karena itu, terletak di kawasan Danau Sentani sebagai destinasi wisata terluas di Papua. Warung NKRI tersebut menjadi yang pertama di Provinsi Papua serta yang ke-24 di seluruh Indonesia. Membuka acara, Kepala Badan Kesbangpol sekaligus Ketua FKPT Provinsi Papua, Musa Isir, sampaikan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Provinsi Papua atas berdirinya Warung NKRI sebagai wadah untuk bersilaturahmi dan menyatukan masyarakat. Kita senang karena tim BNPT ini ya melakukan perjalanan yang panjang sampai di sini ya, dalam rangka mengumpulkan kita, menyatukan kita dengan satu wadah ya, yang kita lihat ini Warung NKRI. Pemerintah Provinsi Papua melalui Pak Gubernur, Pak Sekda sangat ya apresiasi dengan kegiatan BNPT yang berapa kali dilakukan dan beliau terus mendukung. Peresmian Warung NKRI Helio ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti secara simbolis, diikuti dengan dialog kebangsaan bertajuk Bangun Semangat Kebersamaan, Eratkan Solidaritas Persaudaraan Sebangsa dan Setanah Air NKRI. Di akhir kegiatan, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi sampaikan tujuan berdirinya Warung NKRI, yakni meningkatkan perdamaian dan mencegah tindak kekerasan di tanah Papua. Kita bersinergi dengan FKPT, dengan Duta Damai Dunmaya, dengan Pak Yanto selaku Ketua Adat atau mungkin tokoh adat di Papua ini, berharap banyak
nanti di warung NKRI ini akan ada dialog-dialog lanjutan terkait dengan bagaimana memupuk rasa cinta tanah air, beda negara, bagaimana merajut perdamaian di bumi tanah Papua yang selalu di hati, bagaimana Indonesia selalu damai, selalu tentram, dan tidak ada lagi kekerasan-kekerasan di tanah Papua, baik terhadap masyarakat, aparat keamanan maupun kepada perempuan. Tokoh adat sekaligus pemilik warung NKRI Yanto Eluai berkomitmen untuk terus berdayakan warung NKRI sebagai sarana diskusi guna meningkatkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kami selaku tokoh adat Papua yang hari ini ikut dalam kegiatan ini, pertama kami memberikan apresiasi ya buat BNPT dengan kegiatan hari ini, dialog kebangsaan dan peresmian warung NKRI. Ya, saya sendiri juga sebagai pemilik pengelola di mana tempat ini, di mana hari ini kita sudah resmikan menjadi warung NKRI. Kami akan terus melakukan dialog-dialog, diskusi-diskusi di tempat ini untuk kejayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kegiatan ini turut dihadiri pula oleh finalis Putri Indonesia Papua 2023, Yunita Alanda Monim, sejumlah mahasiswa, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Duta Damai Dunia Maya Provinsi Papua. Berita lainnya, Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima penghargaan tokoh sosialisasi persatuan dan toleransi Indonesia dalam acara 17th Annual Indonesia Property and Bank Award. Melalui penghargaan tersebut, Kepala BNPT berharap dapat mengedukasi dan juga mencerdaskan masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Senin 20 Maret 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terima penghargaan sebagai tokoh sosialisasi persatuan dan toleransi Indonesia dalam penghargaan 17th Annual Indonesia Property and Bank Award bertemakan bangkit dan tumbuh bersama. Kepala BNPT sampaikan apresiasinya dan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan dan mengajak kalangan pemerintah, para pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan untuk ikut terlibat dalam program pencegahan, salah satunya melalui kegiatan warung NKRI. Melalui program ini, Kepala BNPT juga berharap dapat mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima anugerah Basnas Award 2023 dalam kategori Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat Kesejahteraan Umat. Anugerah tersebut merupakan bentuk apresiasi kinerja organisasi pengelola zakat dan stakeholder yang turut mendukung kebangkitan zakat di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima anugerah Basnas Award 2023 dalam kategori Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat Kesejahteraan Umat. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono. Acara yang digelar pada 21 Maret 2023 tersebut merupakan bentuk apresiasi kinerja organisasi pengelola zakat dan stakeholder yang turut mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Indonesia. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, kementerian lembaga, dan sejumlah kepala daerah yang menerima penghargaan. Berita selanjutnya, Kepala BNPT beserta jajaran melakukan rapat koordinasi bersama dengan aparat penegak hukum dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membuka ruang diskusi dan juga kolaborasi guna memperkuat keamanan di Provinsi Papua. Tingkatkan perdamaian dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran menghadiri rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di wilayah rawan konflik pada 21 Maret 2023 di Jayapura, Papua. Berbagai unsur Apgakum ikuti pertemuan, mulai dari perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua, Kementerian Hukum dan HAM RI, Densus 88 Anti Teror Polri, hingga pakar jaringan terorisme.
Membuka rapat, Kepala BNPT menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi demi mewujudkan Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Hari ini berkaitan dengan rapat koordinasi di antara aparat penegak hukum, kita harapkan kita bisa membuka perspektif hukum kita yang lebih baik dan tentunya bagaimana tujuan kita adalah membuat tanah Papua ini damai. Tanah Papua ini maju dan sejahtera. Jadi tentu kedatangan kami bertatap muka dengan kaitan aparat penegak hukum, kita ingin pelayanan negara kepada masyarakat Papua ini jauh lebih baik lagi. Jadi saya harapkan kita saling bahu-membahu, kolaborasi, membangun Papua yang damai, Papua yang maju, Papua yang beradab, Papua yang tidak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya, karena Papua memiliki kekayaan yang luar biasa. Rapat tersebut membahas setidaknya 4 tema, meliputi strategi dan kebijakan penanggulangan terorisme, penanganan pelaku terorisme di wilayah rawan konflik, potensi gangguan keamanan di lapas, serta memahami gerakan radikal terorisme dan tingkat kerawanan di wilayah Papua. Sebagai bagian dari wilayah kerja BNPT, stabilitas keamanan Papua dipandang penting usai terjadinya sejumlah konflik bersenjata di beberapa kabupaten. Untuk itu, ke depan diharapkan pihak BNPT dan Apgakum dapat saling berkoordinasi dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di Papua, sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan BNPT serta pegawai di lingkungan BNPT mengikuti pengajian dalam menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, penasihat DWP BNPT, Ira Boy Rafli, mengajak peserta untuk menjaga pikiran dan juga perbuatan selama ibadah puasa. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan BNPT menggelar pengajian pada 24 Maret 2023 yang berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ira Boy Rafli selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan BNPT, Eli Bambang Surono selaku Ketua DWP BNPT, segenap pengurus dan anggota, serta sejumlah pegawai di lingkungan BNPT. Di kesempatan ini, Ustazah Iza Farhatin Ilmi melalui tausiah bertajuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menjemput kemuliaan Ramadan, sampaikan makna dan tata cara menjalani ibadah puasa sesuai ajaran agama Islam. Sementara itu, Ira Boy Rafli sampaikan tujuan dari pelaksanaan tausiah, yakni sebagai bentuk pembekalan spiritual bagi anggota DWP selama ibadah puasa. Selain itu, demi mendukung pemberdayaan UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjelang perayaan Idul Fitri, turut digelar pula bazar oleh para anggota DWP BNPT. Pengajian biasanya dilakukan secara online dalam setahun belakangan ini, dan di bulan yang penuh berkah yaitu di bulan Ramadan, kali ini kita mengadakan secara offline. Sehingga silaturahmi menjadi lebih terjalin dan juga kita dapat meningkatkan sisi spiritualitas para anggota DWP BNPT. Kita lihat pada siang hari ini bazarnya sangat ramai ya. Di sini kita juga selain mendukung program kerja pemerintah mengenai UMKM, pemberdayaan UMKM, karena di sini bazar itu diadakan oleh para anggota DWP BNPT dan juga untuk meningkatkan ekonomi internal anggota DWP BNPT. Dan yang terakhir adalah tentunya ibu-ibu bisa belanja untuk mempersiapkan dalam rangka bulan Ramadan serta Idul Fitri. Diharapkan bulan suci Ramadan ini dapat menjadi momentum untuk bersyukur, meningkatkan amal ibadah, menyehatkan jasmani dan rohani, serta mempererat persatuan antar umat beragama. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Kasyafiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, dan salam Indonesia Satria.